Dan jika saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak begitu jauh dari kehidupan yang Anda impikan, tetapi Anda mencari di tempat yang salah, Anda mungkin sudah berusaha, merencanakan, dan mengejar tujuan, namun tetap merasa ada yang tidak sesuai. Tenang, ini bukan tentang sial. Ini juga bukan tentang alam semesta yang berkonspirasi melawan Anda, meskipun terkadang hal itu tampak demikian. Kuncinya bukan pada usaha yang lebih banyak, tetapi pada pemahaman yang lebih baik. Disinilah filosofi Stoik berperan, menawarkan cara yang jujur untuk melihat kehidupan yang tidak menjanjikan keajaiban, tetapi hasil yang nyata. Ini bukan tentang menarik dengan sihir, melainkan tentang menjadi individu yang layak dan mendukung apa yang diinginkannya. Dan perhatikan, karena apa yang akan Anda temukan mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, tetapi juga dapat mengubah segalanya. Jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan memahami alasannya. Namun sebelum kita mulai, jika Anda menemukan video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Bab 1. Memahami apa yang sebenarnya Anda layak. Ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan orang dengan serius. Sebuah pertanyaan yang sebagian besar orang hindari karena terasa sedikit menggelikan, yaitu, apakah Anda benar-benar tahu apa yang Anda layak? Bukan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda lihat dalam kehidupan orang lain, dan berpikir seharusnya menjadi milik Anda, tetapi apa yang benar-benar Anda layak. Dan perlu dicatat, ada perbedaan besar antara keduanya, meskipun kita hidup di zaman yang terus-menerus mengaburkan keduanya. Kita hidup di era keinginan instan. Anda membuka ponsel dan dalam 30 detik sudah melihat 5 orang yang memiliki apa yang Anda inginkan. Tubuh, pasangan, bisnis, kehidupan yang Anda bayangkan saat berusia 20 tahun. Tanpa disadari, Anda mulai berpikir bahwa Anda juga layak mendapatkannya. Bahwa mobil itu, hubungan itu, tingkat kehidupan itu adalah hak Anda. Karena Anda menginginkannya dengan kuat, karena Anda memvisualisasikannya setiap malam sebelum tidur. Namun, para Stoik telah mengetahui hal ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan mengatakannya secara langsung. Keinginan tanpa kewajiban ini seperti meminta pohon untuk berbuah tanpa menghasil. Pohon itu tidak berikan apapun kepada Anda, dan kehidupan juga tidak. Jadi, apa yang sebenarnya Anda layak? Di sini datang bagian yang mungkin sedikit tidak nyaman, dan jika tidak nyaman itu karena menyentuh sesuatu yang nyata. Anda layak mendapatkan apa yang dapat Anda dukung dengan karakter Anda. Tidak lebih, tidak kurang. Pikirkan seperti ini. Bayangkan bahwa hidup adalah neraca. Di satu sisi Anda menempatkan keinginan Anda, harapan Anda, apa yang Anda pikir menjadi hak Anda. Di sisi lain, Anda menempatkan siapa diri Anda sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Bagaimana Anda memperlakukan orang? Apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda? Apakah Anda memenuhi apa yang Anda janjikan pada diri sendiri? Apakah Anda bertindak dari ketakutan atau dari keyakinan? Neraca tidak pernah berbohong. Filosofi Stoik tidak datang untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat menginginkan hal-hal besar. Sebaliknya, itu datang untuk memberitahu Anda sesuatu yang jauh lebih berguna. Bekerjalah terlebih dahulu pada siapa Anda, dan apa yang Anda layak akan datang sebagai konsekuensi alami, bukan sebagai sihir, bukan sebagai hukum tarik-menarik dari buku self-help, tetapi sebagai hasil logis dari telah membangun sesuatu yang kokoh di dalam diri Anda. Dan ada sesuatu yang lebih. Seringkali, apa yang kita inginkan dengan lebih mendesak adalah tepatnya apa yang paling tidak menguntungkan kita pada saat itu. Jatuh cinta yang membutakan kita, pengakuan eksternal yang mengalihkan kita dari pertumbuhan, uang cepat yang belum kita pelajari untuk dikelola. Kehidupan memiliki cara yang aneh untuk memberi kita apa yang kita minta sebelum kita siap untuk menerimanya. Dan itu, dalam banyak kasus, tidak berakhir dengan baik. Mendefinisikan ulang kesuksesan bukanlah menyerah. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih canggih. Itu adalah berhenti mengukur hidup Anda dengan penggaris yang salah.
kesuksesan bukanlah sampai ke tujuan. Kesuksesan adalah siapa Anda menjadi saat Anda mencoba untuk mencapai tujuan tersebut. Dan itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Ada orang yang mendapatkan semua yang mereka inginkan tetapi tetap merasa kosong. Bukan karena ada yang rusak dalam diri mereka, tetapi karena mereka membangun seluruh gedung sebelum meletakkan fondasinya. Dan gedung tanpa fondasi, betapa tingginya, kadang-kadang runtuh dengan cepat, kadang lambat, tetapi tetap runtuh. Filsuf Stoik Epictetus, yang lahir sebagai budak dan mati bebas di dalam, mengatakan sesuatu yang merangkum semua ini lebih baik daripada buku-buku self-help modern manapun. Jangan minta agar apa yang terjadi seperti yang Anda inginkan. Inginkan agar apa yang terjadi seperti yang terjadi, dan dengan demikian Anda akan bahagia. Itu tampak seperti penyerahan, tetapi tidak. Itu adalah penerimaan mendalam bahwa kehidupan memiliki ritmenya sendiri, dan bahwa melawan ritme itu dari ego adalah melelahkan dan tidak berguna. Menyelaraskan diri Anda dengan siapa diri Anda yang sebenarnya, dengan apa yang benar-benar dapat Anda berikan, dengan apa yang benar-benar Anda layak. Itu memiliki energi sendiri, itu maju. Jadi sebelum melanjutkan, ajukan pertanyaan ini hanya sekali, dan biarkan jawabannya membuat Anda tidak nyaman selama yang dibutuhkan. Apa yang Anda kejar saat ini? Apakah Anda telah memperolehnya dengan siapa Anda, atau Anda hanya menginginkannya karena Anda melihatnya pada orang lain dan merasa Anda kekurangan? Tidak ada jawaban yang benar, tetapi ada jawaban yang jujur, dan itulah yang penting. Seseorang yang tahu apa yang layak sudah menempuh setengah jalan, tetapi tidak ada gunanya mengetahui apa yang Anda layak jika Anda terus melihat keluar untuk mendapatkannya. Titik awal yang sebenarnya tidak berada di tempat yantung. Bab 2. Kontrol internal sebagai titik awal. Ada sesuatu yang hampir semua orang lakukan dengan keterampilan yang mengejutkan. Menyalahkan. Kita menyalahkan bos, krisis, keluarga, lingkungan tempat kita tumbuh, pasangan yang meninggalkan kita, waktu yang tidak kita miliki, keberuntungan yang tidak pernah datang. Dan kita juga melakukannya dengan begitu alami sehingga hampir terasa masuk akal. Namun, ada masalah dengan itu. Masalah serius, yaitu selama Anda sibuk melihat keluar mencari orang yang bertanggung jawab, hidup Anda tetap sama persis. Tidak ada yang akan datang untuk mengubahnya. Tidak ada. Para Stoik memiliki konsep yang merangkum semuanya. Dikotomi kontrol. Pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa dalam hidup ini ada dua jenis hal, yang bergantung pada Anda dan yang tidak bergantung pada Anda. Dan kebijaksanaan yang sejati, terletak pada kemampuan untuk membedakan dengan jelas dan menempatkan energi Anda hanya pada yang pertama. Apa yang bergantung pada Anda? Pikiran Anda, keputusan Anda, kebiasaan Anda, cara Anda merespons apa yang terjadi pada Anda, usaha Anda, sikap Anda ketika segala sesuatunya berjalan buruk. Semua itu milik Anda, sepenuhnya milik Anda. Tidak ada yang bisa merebutnya dari Anda. Tidak bergantung pada Anda cuaca, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, hasil yang Anda harapkan tetapi tidak sepenuhnya Anda kendalikan, ekonomi, kesehatan orang-orang yang Anda cintai, kesalahan masa lalu. Itu tidak ada dalam kendali Anda, dan berpegang pada mengendalikannya seperti mencoba meraih air dengan tangan tertutup. Anda hanya akan lelah. Bayangkan seorang pelaut yang sepanjang perjalanan berdebat dengan angin, menghina ombak, mengeluh tentang arah arus. Pelaut itu tiba di pelabuhan dalam keadaan lelah, frustrasi, dan dengan kapal yang dalam kondisi buruk. Sementara itu, pelaut yang belajar menggunakan angin untuk keuntungannya, yang menyesuaikan layar alih-alih melawan laut, dialah yang tiba, dia selalu tiba. Berhenti menyalahkan lingkungan bukanlah naivete, bukan berarti mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Itu adalah keputusan strategis. Itu memilih di mana Anda menempatkan energi Anda. Dan orang-orang yang belajar ini segera memiliki keuntungan besar atas yang lain. Karena sementara yang lain membuang-buang kekuatan mereka pada hal-hal yang tidak dapat mereka ubah, mereka menginvestasikannya pada satu-satunya hal yang dapat mereka ubah, diri mereka sendiri. Disiplin diri yang sering diromantisasi dan tidak dipraktikkan
Tidak lain adalah kemampuan ini. Kemampuan untuk memberitahu diri sendiri apa yang harus dilakukan, meskipun Anda tidak merasa ingin, meskipun sofa memanggil, meskipun segala sesuatu di sekitar Anda mengundang kenyamanan. Itu adalah kebebasan yang nyata. Bukan kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan di setiap momen, tetapi kebebasan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan meskipun ada segalanya. Dan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal internal tidak memerlukan gunung Tibet atau 3 tahun meditasi. Itu memerlukan sebuah pertanyaan yang dapat Anda ajukan pada diri sendiri hari ini, saat ini. Hal yang membuat saya khawatir, yang membuat saya frustrasi, yang membuat saya cemas, apakah itu bergantung pada saya atau tidak? Jika bergantung pada Anda, bertindaklah. Jika tidak bergantung pada Anda, lepaskan. Semudah itu. Semudah itu. Tetapi ada nuansa yang patut disebutkan. Ini tidak berarti Anda adalah sebuah pulau, tidak berarti Anda tidak membutuhkan siapapun atau bahwa dunia tidak mempengaruhi Anda. Tentu saja itu mempengaruhi. Apa yang berubah adalah bahwa Anda memutuskan seberapa banyak kekuatan yang Anda berikan pada pengaruh itu. Anda memutuskan apakah Anda membiarkan kritik dari orang asing merusak hari Anda, atau jika Anda mendengarnya, menilai jika ada substansi dan membiarkannya pergi jika tidak ada. Kemampuan filter itu, otot penilaian antara apa yang layak mendapat perhatian Anda dan yang tidak, adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat Anda kembangkan. Dan seperti semua otot, itu dilatih dengan pengulangan, dengan kesabaran, dengan kemauan untuk bertanya kembali setiap kali sesuatu mengguncang Anda. Apakah ini bergantung pada saya atau tidak? Dan bertindak sesuai dengan itu. Para Stoik menyebut ini hegemonia, bagian pengatur pikiran, instansi internal yang mengamati, yang mengevaluasi, yang memutuskan. Bukan dorongan, bukan reaksi, tetapi bagian dari Anda yang dapat mundur dan melihat situasi secara keseluruhan sebelum bergerak. Mengembangkan instansi itu adalah pekerjaan seumur hidup, tetapi hari pertama adalah hari ini. Kemenangan pertama yang harus Anda menangkan adalah yang Anda lakukan dengan diri sendiri setiap pagi. Anda sudah memiliki titik awal. Anda sudah tahu di mana menempatkan energi. Tetapi ada sesuatu yang sama pentingnya dengan mengetahui cara bertindak, mengetahui cara melepaskan. Dan apa yang akan datang sekarang mungkin merupakan hal yang paling bertentangan dengan intuisi dari semua yang akan Anda dengar hari ini. Bab 3. Melepaskan sebagai kekuatan yang tenang. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang bertentangan dengan semua yang telah Anda dengar. Berpegang terlalu kuat pada apa yang Anda inginkan justru membuatnya menjauh. Ya, saya tahu terdengar aneh. Saya tahu itu terdengar seperti salah satu frasa yang dibaca di kaos bandara dan tidak berarti apa-apa. Tapi tetaplah di sini sebentar. Karena ini memiliki kedalaman lebih dari yang terlihat. Ketika Anda berpegang pada hasil dengan putus asa, sesuatu berubah dalam diri Anda, sesuatu yang halus tetapi kuat. Anda mulai membuat keputusan dari ketakutan kehilangan alih-alih kepercayaan pada apa yang dapat Anda bangun. Anda mulai memproyeksikan kebutuhan alih-alih nilai, dan orang-orang memperhatikannya, peluang memperhatikannya, kehidupan entah bagaimana memperhatikannya. Para filsuf Stoik menyebutnya melepaskan hasil eksternal. Itu tidak berarti Anda tidak peduli pada hal-hal. Itu berarti bahwa ketenangan batin Anda tidak bergantung pada apakah hal-hal berjalan persis seperti yang Anda rencanakan. Itu adalah perbedaan yang sangat besar. Pikirkan tentang pendaki gunung yang mendaki gunung. Jika dia mendaki hanya berpikir tentang mencapai puncak, setiap rintangan menjadi ancaman yang mengguncangnya. Jika dia mendaki dengan berpikir untuk melakukan setiap langkah dengan baik, puncak hanyalah konsekuensi dari perjalanan yang dilakukan dengan baik. Pendaki kedua tiba dengan lebih tenang, dengan lebih banyak sumber daya dan menikmati pemandangan sepanjang jalan. Pendaki pertama tiba dengan kelelahan. Ketidakpastian seringkali membuat kita ketakutan karena kita percaya bahwa kita mengendalikan lebih banyak daripada yang sebenarnya kita kendalikan. Tetapi ketidakpastian selalu ada, dan akan selalu ada. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan itu memarahi Anda, atau jika Anda akan belajar untuk bergerak di dalamnya dengan luwes?
Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang memerintah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dan yang mempraktikkan filosofi Stoik setiap hari dalam hidupnya, menulis sesuatu seperti ini dalam diarinya. Cintailah apa yang harus Anda jalani, bukan apa yang Anda inginkan untuk dijalani, tetapi apa yang harus Anda jalani. Itu adalah cinta fati, cinta pada takdir, bukan penyerahan, cinta yang aktif, kemampuan untuk mengambil apa yang kehidupan letakkan di depan Anda dan mengubahnya menjadi bahan konstruksi. Dan bagaimana melepaskan meningkatkan keputusan Anda. Disinilah kuncinya. Ketika Anda tidak mempertaruhkan stabilitas emosional Anda pada setiap hasil, Anda berpikir dengan lebih jelas. Anda tidak bertindak dari kepanikan. Anda tidak mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya karena takut kehilangan sesuatu. Anda tidak tetap dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya karena perubahan membuat Anda ketakutan. Melepaskan membuat Anda lebih bebas dan kebebasan membuat Anda lebih bijaksana. Latih ini hari ini sebelum mengambil keputusan penting. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda membuat keputusan dari ketakutan kehilangan atau dari kepercayaan pada apa yang dapat Anda peroleh. Jawaban itu akan memberitahu Anda banyak tentang di mana Anda benar-benar berada. Dan jika Anda ingin mendalami ini dengan cara yang sangat konkret, coba sesuatu yang dipraktikkan oleh para Stoik tanpa memberi nama modern. Ketika Anda menginginkan sesuatu dengan intensitas, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri apa yang akan terjadi jika Anda tidak mencapainya. Untuk depresi, untuk menyadari bahwa dalam banyak kasus jawabannya adalah, saya akan tetap di sini, saya akan tetap menjadi diri saya akan tetap bisa melakukan hal-hal. Keinginan yang dipandang dari perspektif itu kehilangan sebagian dari kekuatan pemaksaan emosinya. Anda tidak lagi tercekik olehnya. Dan ketika keinginan berhenti mengikat Anda, secara paradoks, Anda dapat mengejarnya dengan lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit kecemasan. Karena Anda bertindak dari pilihan, bukan dari keputusasaan. Dan pilihan memiliki energi yang sama sekali berbeda dari keputusasaan. Orang-orang merasakannya, keadaan merasakannya, Anda sendiri merasakannya, dalam bagaimana Anda merasa ketika Anda bergerak dari satu tempat atau tempat lainnya. Seseorang yang tidak takut kehilangan sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang. Sangat baik, Anda sudah tahu cara melepaskan, tetapi melepaskan tanpa arah hanya berarti tersesat. Apa yang Anda butuhkan sekarang adalah sesuatu yang sangat sedikit orang anggap serius, dan yang membedakan antara mereka yang maju dan mereka yang berputar-putar dalam lingkaran. Bab 4. Kejelasan tujuan. Tanyakan pada diri Anda sekarang dengan jujur. Apakah Anda tahu untuk apa Anda bangun setiap pagi? Bukan alasan umum untuk membayar tagihan atau sampai Jumat, tetapi tujuan nyata, benang penghubung. Mengapa yang memberi makna pada segala sesuatu yang lain? Jika Anda tidak memiliki jawaban yang jelas, jangan khawatir. Kebanyakan orang tidak memilikinya, dan itulah tepatnya akar dari sejumlah besar ketidakbahagiaan modern. Kita hidup sangat sibuk melakukan hal-hal yang tidak kita tahu dengan jelas mengapa kita melakukannya. Kejelasan tujuan bukanlah kemewahan filosofis untuk orang-orang dengan waktu luang. Itu adalah kebutuhan praktis. Karena tanpa tujuan yang jelas, segala sesuatu tampak mendesak dan tidak ada yang tampak penting. Anda menjadi pemadam kebakaran permanen dalam hidup Anda sendiri, memadamkan api di sini dan di sana, tanpa waktu untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan. Para Stoik sangat jelas tentang ini. Hidup dengan makna berarti bagi mereka menyelaraskan setiap tindakan dengan nilai-nilai yang paling dalam. Bukan dengan mode, bukan dengan harapan orang lain, tetapi dengan apa yang benar-benar dianggap penting. Dan itu memerlukan pertama-tama mengetahui apa yang benar-benar Anda anggap penting. Bayangkan Anda memiliki kompas. Sebuah kompas selalu menunjukkan utara. Terlepas dari di mana Anda berada, terlepas dari badai yang ada, nilai-nilai Anda adalah kompas itu. Ketika Anda memiliki mereka dengan jelas, Anda dapat berada di tengah kekacauan yang paling absolut dan tahu kemana harus bergerak. Ketika Anda tidak memilikinya, angin manapun akan membawa Anda kemanapun. Ada perangkap umum yang patut disebutkan, membingungkan yang mendesak dengan yang penting.
Notifikasi ponsel itu mendesak. Pertemuan yang seharusnya bisa menjadi email itu mendesak. Drama di media sosial itu mendesak, bukan? Tetapi jarang kali itu penting. Yang penting biasanya memiliki lebih sedikit urgensi dan lebih banyak bobot, bukan? Yang penting adalah percakapan yang telah Anda tunda selama bertahun-tahun. Proyek yang Anda tahu mendefinisikan siapa Anda, orang yang ingin Anda menjadi. Menghilangkan gangguan, baik yang eksternal maupun yang ada di dalam kepala Anda, bukanlah latihan kesederhanaan monastik. Itu adalah keputusan untuk menghormati waktu dan energi Anda sendiri. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak mendekatkan Anda pada tujuan Anda sedang mengatakan tidak pada sesuatu yang memang mendekatkan Anda. Semudah itu dan sekonstan itu. Konsistensi antara nilai dan tindakan adalah apa yang menghasilkan perasaan yang semua orang cari dan sedikit yang sebutkan integritas. Bukan integritas sebagai konsep moral yang tinggi, tetapi sebagai pengalaman internal. Perasaan bahwa apa yang Anda lakukan dan siapa Anda selaras. Itu memberikan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh pencapaian eksternal manapun. Dan di sini ada ujian praktis agar tidak hanya menjadi kata-kata. Ambil selembar kertas, jika bisa, atau pikirkan dengan serius. Tuliskan 3 hal yang Anda anggap benar-benar penting dalam hidup Anda. Bukan yang seharusnya Anda anggap penting menurut apa yang telah Anda baca atau apa yang diharapkan dari Anda, tetapi yang benar-benar Anda anggap penting. Keluarga, penciptaan, pembelajaran, kesehatan, kebebasan, apapun. Kemudian lihat minggu terakhir Anda. Berapa banyak waktu dan energi yang benar-benar Anda dedikasikan untuk masing-masing dari 3 hal tersebut? Hasil dari latihan itu, jika Anda melakukannya dengan jujur, bisa sangat mengungkapkan atau bisa membuat Anda merasa tidak nyaman. Biasanya, kedua hal itu terjadi sekaligus, karena jarak antara apa yang kita katakan kita hargai dan apa yang sebenarnya kita lakukan dengan waktu kita adalah termometer yang paling akurat dari tujuan nyata yang kita jalani. Bukan yang kita nyatakan, tetapi yang kita jalani. Dan jika ada celah besar antara keduanya, itu bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi saatnya untuk mulai menutupnya. 1 hari, 1 keputusan, 1 tindakan kecil konsistensi pada 1 waktu. Seseorang yang tahu utaranya tidak menghabiskan waktu berdebat tentang jalan. Bab 5. Tindakan konstan tanpa harapan. Ada 1 hal yang sedikit menyakitkan untuk didengar, tetapi yang layak untuk dikatakan. Masalahnya bukan Anda. Masalahnya adalah hubungan yang Anda miliki dengan hasil. Kita hidup terobsesi dengan hasil, dengan metrik, dengan angka, dengan sebelum dan sesudah, dengan seberapa jauh kita dari tujuan. Dan obsesi itu, yang tampak memotivasi, sebenarnya adalah salah satu penghalang terbesar untuk tindakan yang berkelanjutan. Karena ketika hasil tidak datang secepat yang Anda harapkan, atau ketika datang dengan cara yang berbeda dari yang Anda bayangkan, Anda runtuh dan berhenti melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Filosofi Stoik memiliki sesuatu yang kuat untuk dikatakan di sini. Jangan terobsesi dengan apa yang tidak Anda kendalikan, hasil. Fokuslah pada apa yang Anda kendalikan, kualitas tindakan Anda. Bertindaklah dengan baik, bertindaklah dengan semua yang Anda miliki, dan kemudian lepaskan hasilnya. Bukan karena itu tidak penting, tetapi karena bergantung pada terlalu banyak variabel yang tidak ada dalam kendali Anda. Usaha sebagai hadiah itu sendiri. Saya tahu ini terdengar seperti filosofi dari buku kuno, tetapi ada sesuatu yang sangat konkret di sini. Ketika Anda mulai menemukan nilai dalam proses itu sendiri, dalam melakukan hal-hal dengan baik, sesuatu berubah. Anda berhenti membutuhkan validasi eksternal untuk melanjutkan. Anda berhenti bergantung pada seseorang untuk memberi Anda tepuk tangan atau pada angka untuk naik minggu ini, dan itu membuat Anda tidak rentan terhadap banyak frustrasi. Pikirkan tentang pianis yang berlatih setiap pagi, bukan karena ada konser besok, tetapi karena bermain dengan baik adalah cara dia berada di dunia. Setiap skala yang diulang, setiap bagian yang dikerjakan adalah tindakan lengkap. Konser ketika tiba hanyalah konsekuensi yang terlihat dari ribuan jam yang sudah memiliki makna dengan sendirinya.
menghindari frustrasi karena hasil eksternal tidaklah mudah. Itu bertentangan dengan seluruh sistem penghargaan yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil. Tetapi itu adalah keterampilan yang dilatih, dan cara paling praktis untuk melatihnya adalah ini. Sebelum akhir setiap hari, jangan tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda capai. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika jawabannya ya, hari itu adalah sukses. Terlepas dari apa yang dikembalikan atau tidak, disiplin harian adalah, pada dasarnya, satu-satunya rahasia nyata dari ketertarikan, bukan hukum ketertarikan dari poster motivasi. Ketertarikan yang nyata, yang berfungsi, adalah yang dihasilkan dari menjadi seseorang yang melakukan apa yang dia katakan akan dilakukan, yang tetap pada jalurnya ketika tidak ada yang melihat, yang hadir setiap hari, meskipun harinya kelabu. Konsistensi itulah yang membangun karakter, dan karakter itulah yang menarik apa yang benar-benar Anda layak. Ada satu poin terakhir tentang tindakan konstan yang layak mendapatkan ruang tersendiri, yaitu kelelahan keputusan. Kita hidup mengambil ratusan keputusan kecil setiap hari yang menguras lebih banyak energi daripada yang kita kira. Apa yang harus dimakan, apa yang harus dijawab, apa yang harus ditonton, apa yang harus ditunda. Setiap keputusan itu menghabiskan sebagian dari kemampuan kognitif dan emosional Anda. Para Stoik tidak memiliki smartphone, jelas, tetapi mereka mengerti nilai menyederhanakan, menghilangkan yang tidak penting agar energi diarahkan pada apa yang penting. Semakin sedikit keputusan sepele yang perlu Anda buat, semakin banyak kekuatan mental yang Anda miliki untuk keputusan yang benar-benar mendefinisikan jalan Anda. Karena itu, menyederhanakan bukanlah kemiskinan, itu adalah strategi. Itu adalah memilih dengan sadar di mana menempatkan yang terbaik dari diri Anda setiap hari. Alih-alih menyebarkannya ke 1000 arah dan tidak mencapai manapun dengan cukup dalam. Tindakan konstan bukanlah melakukan banyak hal, tetapi melakukan hal-hal yang penting dengan baik setiap hari. Jangan mencari hasil setiap pagi. Sirami tanah dan percayalah pada musim. Tetapi, apa yang terjadi ketika tindakan konstan bertabrakan dengan keadaan emosional yang tidak mendukung? Apa yang terjadi ketika ketakutan, kemarahan, atau kesedihan menghalangi? Karena itu akan terjadi. Dan untuk itu, apa yang akan datang sekarang mungkin adalah alat yang paling kuat dari semua yang telah kita lihat. Bab 6. Menguasai emosi untuk menarik keseimbangan. Tidak ada yang akan memberitahu Anda untuk tidak merasakan. Itu akan sangat konyol. Emosi adalah informasi, adalah sinyal, adalah bagian dari menjadi manusia, dan menolaknya sama tidak bergunanya dengan menutup telinga ketika alarm berbunyi. Tetapi ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan dikuasai olehnya, dan perbedaan itu adalah tempat tinggal sebagian besar kualitas hidup Anda. Para Stoik bukanlah robot emosional, meskipun terkadang mereka digambarkan demikian. Mereka adalah orang-orang yang memahami sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh ilmu saraf modern berabad-abad kemudian. Antara rangsangan dan respon selalu ada ruang kecil, kadang-kadang sangat singkat, tetapi ada. Dan di ruang itu ada kebebasan Anda. Mengidentifikasi reaksi impulsif adalah langkah pertama, dan untuk itu Anda harus mengenal diri sendiri. Anda harus tahu apa pemicu Anda, situasi atau orang-orang yang membuat Anda melompat dari 0 ke 100 dalam hitungan detik. Siapa yang tahu pemicu mereka dapat mempersiapkan diri. Siapa yang tidak tahu akan menderita. Teknik Stoik klasik yang bekerja dengan kesederhanaan yang membingungkan adalah jeda yang disengaja. Sebelum merespon sesuatu yang telah mengaktifkan Anda secara emosional, tunggu bukan detik, tetapi menit. Jika perlu, biarkan gelombang pertama emosi lewat. Kemudian, dari ketenangan relatif itu, putuskan bagaimana merespons. Anda tidak menghilangkan emosi. Anda memilih kapan dan bagaimana membiarkan emosi itu berbicara. Ketenangan bukanlah kelemahan. Ini adalah sesuatu yang sulit dipahami dalam budaya kita. Kita membingungkan intensitas emosional dengan keaslian dan membingungkan ketenangan dengan ketidakpedulian. Tetapi ketenangan, pada kenyataannya, adalah keuntungan strategis yang sangat besar. Siapa yang tetap tenang dalam negosiasi yang sulit berpikir dengan lebih jelas? Siapa yang tetap tenang dalam konflik memiliki lebih banyak opsi?
Siapa yang tetap tenang dalam kesulitan melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah? Merespons alih-alih bereaksi. Itulah frasa yang merangkum semuanya. Bereaksi adalah otomatis, refleks hewan. Merespons adalah sadar, dipilih oleh Anda. Ketika Anda bereaksi, situasi mengendalikan Anda. Ketika Anda merespons, Anda mengendalikan situasi. Dan perbedaan itu diperbesar oleh ribuan interaksi sepanjang hidup Anda, menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Dan ada sesuatu yang lebih. Emosi yang tidak Anda kelola tetap di dalam diri Anda dan membusuk. Mereka berubah menjadi kebencian, sinisme, dalam kepahitan yang mendalam yang dibawa beberapa orang seolah-olah itu adalah kepribadian mereka. Dan itu bukan lebih dari emosi yang belum diproses. Mengelolanya bukanlah menekannya, tetapi memberi mereka ruang yang mereka butuhkan, memahami apa yang mereka katakan kepada Anda, dan kemudian mengambil keputusan dari kepala dan bukan hanya dari insting. Seneca, salah satu tokoh besar dalam tradisi Stoik, menulis sesuatu tentang kemarahan yang tetap menjadi salah satu analisis paling jernih tentang emosi yang kita semua kenal. Dia mengatakan bahwa kemarahan adalah kegilaan yang singkat, bahwa bahaya tidak terletak pada merasakannya, tetapi pada bertindak dari kemarahan tanpa jeda. Kata-kata yang diucapkan dari kemarahan tidak dapat diubah. Keputusan yang diambil dari kemarahan tidak selalu dapat dibalikan, dan kerusakan yang dilakukan dari kemarahan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, jika memang bisa diperbaiki sepenuhnya. Tetapi yang paling menarik dari Seneca bukanlah peringatannya, tetapi solusi praktisnya. Tunggu, cukup tunggu, biarkan gelombang pertama lewat, dan ketika pikiran lebih dingin, bicaralah, putuskan, bertindaklah. Jeda itu, yang kadang-kadang diukur dalam detik dan kadang-kadang dalam hari, adalah perbedaan antara respons yang membangun dan reaksi yang menghancurkan. Latih jeda itu, jadikan kebiasaan, karena keseimbangan emosional bukanlah keadaan yang dicapai sekali dan dipertahankan selamanya. Ini adalah praktik harian. Ini adalah memilih sekali lagi untuk merespons alih-alih bereaksi, dan setiap kali Anda melakukannya, Anda menjadi sedikit lebih dekat dengan orang yang ingin Anda jadi. Siapa yang belajar menguasai badai batinnya tidak pernah dikalahkan oleh badai eksternal. Sangat baik, Anda sudah memiliki lebih banyak kontrol, Anda sudah bereaksi lebih sedikit dan merespons lebih banyak. Tetapi kehidupan akan terus menguji Anda dengan cara yang tidak Anda harapkan. Dan untuk itu, apa yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak kontrol. Anda membutuhkan sesuatu yang lebih dalam. Ketahanan. Bab 7. Ketahanan di tengah kesulitan. Ada satu hal yang bisa saya janjikan kepada Anda dengan kepastian penuh. Kehidupan akan menjadi rumit, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jaminan. Masalah akan datang. Kegagalan akan muncul. Orang-orang yang Anda harapkan ada tidak akan ada. Keadaan akan berubah ketika Anda paling tidak mengharapkannya. Itu bukan pesimisme, itu kenyataan. Dan kemudian pertanyaannya bukanlah bagaimana menghindari semua itu. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan ketika itu terjadi? Filosofi Stoik memiliki cara melihat rintangan yang hampir provokatif. Marcus Aurelius menulisnya seperti ini. Rintangan di jalan menjadi jalan. Artinya, masalah bukanlah masalah. Masalah adalah apa yang Anda bangun dari masalah tersebut. Dan itu tergantung pada Anda. Bayangkan bambu. Ketika badai datang, bambu tidak kaku, tidak mencoba menahan angin dengan kekuatan. Ia melengkung, beradaptasi, dan ketika badai berlalu, bambu kembali ke posisinya dengan lebih kuat. Bukan meskipun ia melengkung, tetapi justru karena telah melakukannya. Kekakuan adalah kerapuhan yang menyamar sebagai kekuatan. Fleksibilitas adalah kekuatan yang menyamar sebagai kelemahan. Memperkuat pikiran di hadapan kegagalan dimulai dengan mengubah narasi yang Anda miliki tentang apa artinya gagal. Kegagalan bukanlah vonis, bukan identitas. Itu adalah informasi. Itu adalah alam semesta yang memberitahu Anda. Ini tidak berhasil dengan cara ini. Sesuaikan, pelajari, coba lagi dengan lebih banyak data. Ketekunan yang begitu dirayakan dalam pidato motivasi bukanlah tentang bertahan dalam penderitaan tanpa mengeluh.
Itu tentang menjaga tujuan tetap jelas ketika keadaan menjadi sulit. Ini adalah perbedaan antara yang terus maju karena tidak tahu cara menyerah dan yang terus maju karena tahu mengapa mereka melanjutkan. Yang kedua jauh lebih kuat. Mengubah masalah menjadi pertumbuhan bukanlah frasa yang indah. Itu adalah proses yang dilakukan dengan cara yang sangat konkret. Ketika sesuatu berjalan salah, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang diajarkan ini padaku?" Perubahan pertanyaan sederhana itu membuka pintu yang ditutup oleh keluhan selamanya. Dan ada sesuatu yang dipraktikkan oleh para stoik yang terdengar gila sampai Anda mencobanya. Memvisualisasikan kegagalan sebelumnya, bukan untuk membuat Anda depresi, tetapi untuk mengurangi kekuatannya. Jika Anda membayangkan skenario terburuk yang mungkin dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan di setiap skenario itu, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak sumber daya daripada yang Anda kira, dan bahwa sebagian besar hal yang Anda takuti dapat dikelola. Itu disebut premeditatio malorum, dan itu bekerja. Ada perangkap halus yang banyak orang terjatuh yang memiliki niat baik dan ingin tumbuh. Membingungkan ketahanan dengan ketahanan pasif. Bertahan bukanlah ketahanan. Bertahan adalah menderita dalam diam, menunggu sesuatu berubah dari luar. Ketahanan adalah menderita ketika saatnya tiba, belajar apa yang perlu dipelajari, dan kemudian memilih dengan sadar apa yang harus dilakukan dengan pengalaman itu. Perbedaan tidak terletak pada rasa sakit, tetapi pada apa yang Anda lakukan dengannya. Stoicisme tidak pernah meminta siapapun untuk menyangkal rasa sakit. Itu meminta agar Anda tidak berdiam di dalamnya seolah-olah itu adalah rumah permanen Anda. Melaluinya dengan mata terbuka, mengambil dari sana apa yang memiliki nilai dan terus berjalan. Tidak dengan bekas luka yang tersembunyi, tetapi dengan bekas luka yang terlihat sebagai bukti bahwa Anda berada di sana, bahwa Anda mengalaminya dan bahwa Anda terus melanjutkan. Itulah yang membuat Anda lebih menarik, bukan? Bukan ketidakhadiran jatuh, tetapi cara Anda bangkit dari setiap jatuh. Bukan karena berapa kali Anda jatuh, tetapi karena seberapa cepat Anda memutuskan untuk bangkit kembali. Bertahan sangat penting, tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar bertahan. Karena jika semua usaha Anda hanya untuk bertahan hidup, Anda tidak akan pernah membangun apapun yang bertahan. Dan itulah tepatnya yang akan dibahas di bab berikutnya. Bab 8. Hubungan dari kebajikan, bukan dari kebutuhan. Ada cara untuk berhubungan dengan orang lain yang meracuni segalanya. Dan itu tidak selalu mudah terlihat karena menyamar sebagai kasih sayang, kedekatan, kasih sayang. Cara itu adalah kebutuhan. Ketika Anda berhubungan dari kebutuhan, ketika Anda mencari validasi, persetujuan, keamanan, cerminan bahwa Anda sudah cukup, hubungan itu menjadi sesuatu yang rapuh, karena apapun yang dibangun di atas kebutuhan akan goyah, begitu yang lain tidak memberikan apa yang Anda butuhkan, dan itu, lebih cepat dari yang Anda kira, menghasilkan ketergantungan, kebencian, atau keduanya sekaligus. Para Stoik berbicara tentang persahabatan sebagai kebajikan, ikatan yang bertahan bukan karena yang lain membuat Anda merasa baik setiap saat, tetapi karena Anda berbagi nilai-nilai, tumbuh bersama, saling berkata jujur meskipun menyakitkan. Jenis hubungan itu jarang dan, karena itu, berharga. Menarik orang-orang yang selaras dengan nilai-nilai Anda memiliki satu syarat pertama yang sering dilupakan orang. Anda harus tahu apa nilai-nilai Anda, karena jika Anda tidak memilikinya dengan jelas, Anda akan menarik apapun yang datang. Dan apapun yang datang tidak selalu yang terbaik. Bayangkan dua jenis pohon. Satu yang perlu bersandar pada semua yang ada di sampingnya untuk tetap berdiri. Setiap batang yang dekat, setiap dinding, setiap batu. Dan pohon lainnya yang memiliki akar yang dalam dan berdiri sendiri. Tetapi ketika tumbuh bersama pohon lain yang juga memiliki akar yang dalam, bersama-sama mereka membentuk hutan yang tidak bisa dijatuhkan oleh angin. Hubungan terbaik adalah tipe kedua. Akar sendiri yang memutuskan untuk tumbuh bersama. Menghindari hubungan berbasis ketergantungan bukan berarti menyendiri atau menjadi dingin. Itu berarti memasuki setiap hubungan dari kelimpahan,
bukan dari kekosongan. Itu berarti Anda tidak perlu orang lain untuk melengkapi Anda karena Anda sudah memulai pekerjaan itu. Dan itu secara radikal mengubah apa yang Anda berikan dan apa yang Anda terima. Di sini ada sesuatu yang banyak orang hindari karena menakutkan. Kejujuran yang nyata, yang mengatakan hal-hal sulit dengan kasih sayang, yang tidak hanya mengatakan apa yang ingin didengar orang lain. Kejujuran itu yang membangun ikatan yang sejati. Semua yang lain adalah acting dan acting itu melelahkan. Dan terakhir, sesuatu yang para Stoik praktikkan dengan sangat sadar. Memberi tanpa mengharapkan untuk menerima, bukan sebagai strategi, bukan sebagai perhitungan, tetapi sebagai ekspresi dari siapa dirimu. Ketika kamu memberi dari kelimpahan, dari keinginan yang tulus agar orang lain baik-baik saja, itu memiliki getaran yang sama sekali berbeda. Orang-orang menyadarinya dan biasanya mengembalikan, bukan karena mereka terpaksa, tetapi karena itulah cara kerja timbal balik manusia ketika beroperasi dari kebebasan. Dan satu hal terakhir tentang hubungan yang jarang diucapkan dengan cukup jelas. Kita juga harus tahu kapan melepaskan. Ada orang-orang yang pada suatu waktu dalam hidupmu memiliki arti dan sekarang tidak lagi. Bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena mereka tidak lagi sejalan denganmu. Dan berpegang pada ikatan tersebut karena kebiasaan, karena rasa bersalah, karena takut akan kesepian, adalah salah satu penguras energi yang paling sunyi dan paling menghancurkan yang ada. Para Stoik memahami bahwa hubungan, seperti segala sesuatu yang lain dalam hidup, memiliki waktunya dan menghormati waktu itu kadang-kadang berarti melepaskan dengan rasa syukur daripada menggenggam dengan keputusasaan. Melepaskan bukanlah pengkhianatan. Kadang-kadang melepaskan adalah cara yang paling jujur untuk ingin dikelilingi oleh orang-orang yang menuntut lebih dari dirimu, yang mengatakan kebenaran meskipun menyakitkan, yang merayakan pertumbuhanmu daripada takut akan hal itu. Itu jauh lebih berharga daripada lingkaran luas ikatan yang hangat yang meninggalkanmu persis di tempatmu. Kualitas hubunganmu pada dasarnya adalah cermin yang paling akurat dari kualitas karaktermu sendiri. Mereka yang tahu memberi tanpa menghitung, menerima tanpa membayangkannya. Kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan untuk bergerak di dunia dengan kekuatan, tetapi ada satu bagian terakhir, yang paling penting, mungkin, yang menyatukan semua yang sebelumnya. Bab 9. Hidup dalam harmoni dengan saat ini. Ada satu pertanyaan yang saya undang untuk kamu tanyakan pada dirimu sendiri sekarang. Sudah berapa lama kamu hidup di tempat yang bukan ini, di masa lalu yang sudah tidak ada, mengulang apa yang salah, apa yang kamu katakan, apa yang tidak kamu katakan? Atau apakah kamu berada di masa depan yang belum ada, khawatir tentang apa yang bisa terjadi, tentang apa yang harus kamu capai, tentang semua yang masih kurang. Dan sementara kamu berada di sana, di masa lalu atau di masa depan yang imajiner itu, satu-satunya momen di mana kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu. Saat ini, berlalu tanpa dirimu, kosong dari kehadiranmu. Para Stoik sangat jelas tentang sesuatu yang di zaman kami yang sangat produktif sulit diterima. Satu-satunya tempat di mana kehidupan yang nyata ada adalah sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tetapi sekarang. Dan hidup sepenuhnya di sini adalah sekaligus praktik yang paling tua dan paling revolusioner yang bisa kamu lakukan. Mengurangi kecemasan tentang masa depan tidak berarti tidak merencanakan. Itu berarti membedakan antara perencanaan yang berguna yang membantumu bertindak lebih baik hari ini, dan ruminasi yang tidak berguna yang hanya menghabiskan energimu tanpa menghasilkan apa-apa. Kamu merencanakan, mempersiapkan, dan kemudian kembali ke saat ini. Karena masa depan, ketika tiba, juga akan menjadi saat ini, dan saat itu kamu bisa bertindak di dalamnya. Tetapi dari sini kamu tidak bisa melakukan apa-apa dengannya, kecuali khawatir. Dan khawatir, seperti yang kamu tahu, sangat mahal dan menghasilkan sedikit. Rasa syukur, konsep yang telah menjadi sepele hingga hampir memalukan untuk menyebutnya, sebenarnya adalah salah satu praktik paling kuat yang ada. Bukan karena itu indah, tetapi karena mengubah lensa dengan mana kamu melihat apa yang sudah kamu miliki. Dan ketika kamu mengubah lensa itu, kamu menemukan bahwa kamu memiliki lebih dari yang kamu kira, dan kelimpahan yang sudah ada,
yang tidak kamu lihat mulai berkembang. Latih ini. Setiap pagi, sebelum pikiran mulai berlari dengan kekhawatiran, sebutkan 3 hal konkret, kecil, yang kamu miliki hari ini. Bukan pencapaian besar. Kopi hangat, orang yang tidur di kamar sebelah, fakta bahwa kamu telah membuka mata. Kecil, ya, tetapi kuat. Karena melatih otak untuk mencari apa yang berfungsi daripada apa yang hilang. Dan ketenangan. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah. Itu tidak ada. Ketenangan adalah kemampuan untuk berada di tengah masalah dan tetap menjadi dirimu. Tidak kehilangan pusat ketika dunia di sekitarmu bergolak. Bertindak dengan jelas ketika segala sesuatu mendorong ke arah kekacauan. Filsafat Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berguna. Hidup yang bermakna, dengan tujuan, dengan ketenangan yang diperlukan untuk menavigasi apapun yang datang. Dan itu pada dasarnya adalah apa yang kita semua cari. Bukan hidup tanpa badai, tetapi kemampuan untuk tetap menjadi diri kita sendiri di dalamnya. Kamu telah mencapai akhir perjalanan ini, tetapi bukan akhir dari pekerjaan. Karena semua yang telah kamu dengar hari ini, memahami apa yang kamu layak dapatkan, bertindak dari kontrol internal, mempraktikkan pelepasan, hidup dengan tujuan, bertindak tanpa obsesi, mengelola emosi, bertahan dengan kecerdasan, membangun karakter, berhubungan dari kebajikan dan hidup di masa kini. Semua itu tidak ada artinya jika tidak menjadi praktik. Para Stoik bukanlah teoretikus, mereka adalah praktisi, bukan? Marcus Aurelius menulis refleksinya setiap malam, bukan untuk menerbitkannya, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bagaimana ia ingin hidup keesokan harinya. Itu adalah rahasia sejati. Bukan mengetahui semua ini, tetapi mengalaminya. Dan sedikit demi sedikit, suatu hari, sebuah keputusan, sebuah jeda, sebuah tindakan integritas sekaligus. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu konsisten. Dan konsisten bukan berarti tidak pernah gagal. Itu berarti bahwa ketika kamu gagal, kamu kembali. Tanpa drama, tanpa pidato, cukup kembali. Ada sesuatu yang para Stoik lakukan setiap malam dan layak disebut sebagai penutup dari semua yang telah kita lihat. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, masing-masing dengan caranya sendiri, mempraktikkan tinjauan harian. Sebelum tidur, mereka bertanya pada diri sendiri, di mana saya gagal hari ini? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya atau saya terbawa? Bukan sebagai penyiksaan diri, tetapi sebagai audit yang jujur, sebagai cara untuk belajar tanpa membawa beban penilaian. Dan kemudian keesokan harinya, mereka mencoba lagi dengan apa yang telah dipelajari, tanpa beban hari sebelumnya. Siklus tindakan, tinjauan, dan perbaikan ini adalah pada dasarnya motor dari semua perbaikan yang nyata. Bukan inspirasi, bukan motivasi yang datang dan pergi, tetapi siklus yang berkelanjutan, tenang, harian, dari mencoba, melihat di mana kamu gagal, belajar dan mencoba lagi dengan lebih baik. Itulah yang membangun seiring waktu kehidupan yang bisa kamu lihat dengan rasa hormat. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Dan itu, pada dasarnya, adalah semua yang diminta oleh para Stoik dan semua yang bisa kamu mulai bangun dari saat ini. Apa yang kamu layak dapatkan sudah menunggumu, tetapi tidak di akhir jalan keberuntungan atau keadaan yang menguntungkan. Itu menunggumu di sisi lain dari siapa dirimu.